Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Kami dari South Consulting Group, di sini kami akan menjelaskan tentang, pembahasan tentang PKP Pengalengan. Kelompok kami, beranggotakan next, saya sendiri Muhammad Dafar Haryadi, Saya Dinda Yurinjani. Saya Marta Rida. Saya Madeline Tachika. Saya Priyanka Friandini. Dan saya Wandawira Perdanahya. Pertama-tama, di sini saya sendiri akan menjelaskan, apa itu. Jadi kelompok kami, menjelaskan 3G data, drilling plans, reservoir evaluation, estimating power resource. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan tentang outline dari, WKP Pengalengan sendiri. Jadi untuk WKP Wayang Windu termasuk dalam waring informasi. Nah, waring informasi ini termasuk dalam, batuan volcanic quarter yang, di dalamnya terdiri atas, 8 andesit medium sampai coarse grain pyroclastic, dan, waringin ini mempunyai batuan host atau sumber yang merupakan bagian dari atas lapangan geothermal Wayang Windu. Next. Nah, WKP Wayang Windu di mana sih? Nah, WKP Wayang Windu ini terletak di Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan, teknik setting dari Wayang Windu ini termasuk teknik setting subduksi antara benua, Samudra Hindia dan benua Eurasia. Saya akan jelaskan lagi adalah, geologi map regional dari Wayang Windu. Next. Nah, Wayang Windu ini mempunyai 4 satuan batuan, yaitu Gunung Api Muda, Satuan Malabar Tilu, Waringin Bedil, dan Endapan Rembah Lepas Gunung. Nah, Satuan Gunung Muda terdiri dari eflata dan aliran bersusunan andesit. Satuan Batuan Malabar Tilu terdiri dari tuf hablur halus, kasar, dasitan, dan breksit tufaan, mengandung batu apung dan endapan lahar tua bersifat andesit basaltan. Dan ketiga adalah Satuan Batuan Waringin Bedil yang berisi dari laharik tuf breksia mengandung kumis dan lava. Dan terakhir adalah Satuan Batuan Endapan Rempah yang terdiri dari perselingan lava, breksi, dan tuf bersusun andesit, proksin, dan hornblende. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda. Unit stratigrafi pada gambar sebelah kanan terdapat kolom stratigrafi yang dibuat oleh Riaviano dan kawan-kawan tahun 2018, di mana pada kolom tersebut memperlihatkan bahwa formasi WKP Wayang Windu disusun atas 5 formasi, di mana formasi tertua merupakan formasi Lokha yang berumur Pleistocene tersier, dan juga formasi termuda merupakan formasi Wayang Windu yang berumur kuarter. Dan pada gambar sebelah kiri terdapat fasies model, di mana fasies model tersebut menunjukkan hubungan antara fasies vulkanik dan formasi yang menyusun Wayang Windu. Next. Unit litologi WKP Wayang Windu. Jadi Alzuar dan kawan Alzuar tahun 2004 dalam Prasetyo tahun 2021 membagi unit litologi pada WKP Wayang Windu menjadi beberapa, di mana dominan litologi penyusun Wayang Windu yaitu merupakan batuan vulkanik berupa andesit dan juga piroklastik berupa tufan, di mana batuan andesit ini berperan sebagai reservoir dan juga plate cap. Next. Selanjutnya struktur yang ada pada WKP Wayang Windu. Jadi WKP Wayang Windu didominan oleh struktur sesar geser dan juga sesar normal yang memiliki orientasi berupa barat laut tenggara dan juga barat daya timur laut. Next, merupakan data geokimia yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Madeline. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai manifestation type yang terdapat pada WKP Wayang Windu, terdiri dari 3 jenis manifestasi, yaitu yang pertama terdapat mata air panas, yaitu hot springs, lalu yang kedua ada fumarola atau fumarol, lalu tipe yang ketiga ada steaming ground atau tanah beruap. Next. Berikut merupakan manifestation data dari WKP Wayang Windu yang berdasarkan physical parameternya. Di sini terdapat 29 location of sampling points yang didapat dari berbagai tipe manifestasi, yaitu ada yang bertipe hot spring, fumarol, hot spring, cold spring, dan vapor. Lalu di sini juga terdapat beberapa variasi angka, mulai dari elevation, temperatur, pH, dan conductivity-nya. Next. Berikut merupakan data geokimia dari analisis WKP Wayang Windu dari Prasetyo tahun 2021. Next. Lalu selanjutnya akan dibahas mengenai fluid type yang terdapat pada WKP Wayang Windu. Pada WKP Wayang Windu ini fluid type-nya terdiri dari 2 tipe, yaitu yang pertama ada mature chloride dan yang kedua adalah dengan tipe jenis bikarbonatan. Dengan yang jenis bikarbonatan tersebut maka dia menunjukkan adanya lapisan kondensat. Lalu pada Gegenbatch pada tahun 1987 dia menjelaskan sampel gas fumarolik dari kawah Wayang dan kawah Windu menunjukkan adanya kandungan O2 yang mana mengindikasikan adanya pencemaran udara selama pengambilan sampel karena fluida tersebut mengandung O2.
Pencemaran tersebut dapat sering terjadi di atmosfer saat pengambilan sampel fumarol dan dapat diperbaiki dengan menggunakan komposisi atmosfer dengan komposisi N2, O2, dan AR. Next. Baik, berikutnya adalah analisis geokimia dengan menggunakan metode geotermometer yang digunakan untuk memperkirakan temperatur reservoir ke bawah permukaan. Seperti terlihat pada gambar, terdiri dari diagram HE, N2, dan AR, yang mewakili dari komponen meteorik, kemudian komponen magmatik, dan komponen parak bumi, di mana ada dua jenis yang terlihat pada gambar, yaitu ada fumarol dan sumber produksi, di mana fumarol sendiri terdapat pada pertemuan antara unsur N2 dan AR, dan kontribusi HE lebih dikit, kemudian unsur production well dipengaruhi oleh unsur N2 dan HE. Berikutnya adalah gas equilibrium, di mana terdiri dari CO2, AR, dan H2AR, di mana dari tabel ini menunjukkan bahwa suhu yang dihitung oleh termometer menunjukkan nilai yang wajar, di mana menunjukkan suhu antara 160 hingga 200 dan 300 hingga 424. Kemudian berikutnya, next. Nah, berikutnya adalah analisis kimia, di mana berdasarkan data diagram di atas, keseluruhan sampel merupakan peripheral water, di mana sampel ini sebagian besar merupakan air yang belum matang, yang menunjukkan kandungan Mg lebih tinggi daripada cairan dalam, di mana konsentrasi Mg ini mengindikasikan bahwa air panas berarti fluida dan didominasi oleh perairan yang dangkal. Kemudian manifestasi dari WKP ini terindikasi magmatic input dan fluid type-nya atau tipe fluidanya didominasi oleh bikarbonat. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya adalah kondisi reservoir. Nah, pada WKP ini terdiri dari dua reservoir utama, yaitu deep liquid reservoir dan two-phase reservoir, di mana deep liquid reservoir ini kemungkinan berasal dari barat atau diisi ulang dari barat oleh Gunung Bedil dan Gunung Wayang, kemudian dari barat diisi oleh Gunung Windu. Kemudian two-phase reservoir ini, reservoir yang kedua didominasi oleh dua fase yang menutup rejim dari deep liquid reservoir, di mana kemungkinan terdapat 4 daerah pusat upwelling fluida yang secara spasial berasosiasi dengan 4 pusat erupsi, yaitu Puncak Besar, kemudian Gunung Gambung, Gunung Wayang, dan Gunung Windu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada data geofisika, di mana untuk mengukur clay cap dan reservoir menggunakan metode magnetotelurik. Ini resistivitas overburden layers-nya lebih dari 40 ohmmeter, resistivitas zona clay cap-nya kurang dari 5 ohmmeter, resistivitas zona reservoir lebih dari 5 sampai 40 ohmmeter dengan kedalaman 500 sampai 1250. Dan yang terakhir ada resistivitas zona heat source lebih dari 100 ohmmeter dengan kedalaman lebih dari 1500 meter. Kemudian ada peta resistivitas pada kedalaman 500 meter di bagian kiri, dan bagian kanan itu ada peta resistivitas pada kedalaman 0 meter di atas permukaan laut dengan garis putih yang putus-putus sebagai batas reservoir. Next. Selanjutnya, di sini ada model konseptual yang memperlihatkan titik-titik pengeborannya, di mana titik-titik pengobaran itu yang ini, yang bagian atas ini. Nah, di mana Wayang Windu ini merupakan area yang potensial dengan total kapasitas yang terpasang saat ini sebesar 227 MW dengan cadangan yang terbukti sebesar 400 MW. Selanjutnya ada production zone WKP Wayang Windu, di mana ini merupakan model konseptual mengenai production zone WKP Wayang Windu. WKP Wayang Windu ini terletak pada zona upflow, yang mana fluid reservoirnya berperan sebagai parent fluid yang mengalami pemisahan menjadi fase uap dan fase cair melalui proses boiling pada temperatur di atas 221 derajat Celcius. Fase uap tersebut akan naik dan muncul ke permukaan sebagai fumarol di kawah wayang. Dan ini merupakan rangkuman dari 3G data. Selanjutnya masuk ke drilling plans. Pertama ada proposed drilling location, yang merupakan berdasarkan data MT dan keberadaan mata air panasnya itu, lokasi pengeboran yang diajukan berada pada area utara Gunung Wayang, berada di 2 lokasi. Next.
Kemudian ada preliminary wells pada WKP Wayang Windu yang diajukan itu sebanyak 3 well karena ada potensi 3G seperti kemudian struktur, kemudian investasi mata air, dan data geofisika 3MT mendukung lokasi tersebut untuk dilakukan pengeboran awal. Next. Selanjutnya special equipment WKP Wayang Windu. Jadi ada beberapa alat yang digunakan dalam pemboran Wayang Windu. Yang pertama pada power system digunakan steam turbine, kemudian pada hoisting system digunakan derrick, kemudian drilling system, roller bit karena dominan batuan vulkanik, kemudian pada circulating system digunakan drilling fluid, kemudian pada safety system digunakan gas removal system. Next. Selanjutnya potensi risiko yang terjadi saat pemboran di wilayah WKP Wayang Windu. Jadi pada pemboran WKP Wayang Windu tentunya akan menimbulkan beberapa risiko, diantaranya ada micro earthquake, kemudian menimbulkan blowout, polusi suara, air dan juga polusi udara, terjadi landslide, yang mana landslide ini nantinya akan menimbulkan potensi lain seperti kerusakan alat dan terjadinya peledakan pipa. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang gas composition of WKP Wayang Windu. Nah, berdasarkan hasil hitungan data pada diagram Tanner, distribusi rasio N2/AR menunjukkan bahwa fluida berasal dari deep circulating meteoric fluid. Next. Nah, untuk gas geothermometer, gas termometer kawah Wayang Windu mempunyai CO2 dan H2S yang sangat tinggi, lebih dari 361 Celcius karena tingginya konsentrasi dari CO2 dan H2S. Efek dari rendahnya uap, kandungan uap yang lebih rendah dalam pelepasan Fumaro disebabkan oleh kondensasi uap parsial di bawah permukaan dan karena keterbatasan kelarutan CO2 dan H2S, gas ini akan mengembun dengan proporsi kecil dan dengan demikian dibuang dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada cairan aslinya. Ini diagram menurut Cepras. Oke, untuk solid geothermal WKP Wayang Windu berdasarkan perhitungan Na per K geothermometer dengan persamaan Fournier dan Tusdale tahun 1973, reservoir WKP Wayang Windu memiliki suhu sekitar 270 derajat sampai 300 derajat. Hot spring WKP Wayang Windu memiliki komposisi immature water. Production well memiliki komposisi parsial dan equilibrium. Pada diagram di samping, manifestasi yang berupa hot spring dekat dengan Mg, berarti fluidnya lebih banyak kandungan yang daripada yang lain. Pada diagram di samping bisa dilihat bahwa kandungan fluida yang masih belum matang. Makanya dekat lebih ke Mg di diagram di samping ini. Next. Yaitu yang setelahnya adalah isotop analysis of Wayang Windu. Nah, dari data di samping, data plot isotop menunjukkan bahwa hot spring dominan dekat dengan garis lokal meteoric water, sedangkan production well berada dekat dengan garis geothermal. Next. Baik, berikutnya adalah evaluation metode atau metode yang sesuai untuk WKP ini, yaitu merupakan monitoring dari data isotop dan komposisi kimia. Hal ini diperlukan untuk melihat indikasi awal dari well pad untuk tetap dipantau dari analisis isotop, kemudian analisis kimia, solid geothermometer, dan gas geothermometer. Berikutnya dijelaskan oleh Cika. Berikutnya dijelaskan mengenai metode apa yang digunakan dalam WKP Wayang Windu ini. Nah, metode yang digunakan pada WKP Wayang Windu ini menggunakan metode spekulatif energi, di mana pada metode spekulatif energi ini dihitung berdasarkan natural heat loss yang ada. Nah, untuk energi spekulatif ini, perkiraan heat loss-nya biasanya dihitung pada awal fase eksplorasi. Nah, untuk margin kesalahannya, dia hanya mentoleransi sebesar 15%, dan kita dapat memperkirakan heat loss tersebut dari batuan dan cairan dikurangi dengan banyaknya cairan. Nah, untuk heat loss untuk energi spekulatif ini terdapat 2 kelompok sistem, ada yang sistem suhu rendah dan suhu tinggi, yang mana dalam suhu rendah tersebut memiliki batas yaitu 3-10 MW, sedangkan untuk sistem suhu tinggi memiliki batas 10-30 MW. Nah, untuk spekulatif energi method ini, berikut merupakan data-data yang diperlukan, yaitu seperti saturated density, specific heat, dan lain-lainnya seperti yang ada di tabel sebelah kanan. Next. Berikut merupakan rumus dari spekulatif energi, dapat dilihat persamaannya. Next. Berikut kesimpulan dari presentasi kami dari WKP Wayang Windu. Next. Ini Berikut merupakan referensi data dari yang kami ambil untuk presentasi kami. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.